Materi yang pertama yaitu adalah pengertian dan konsep pakan ikan. Latar belakang yang mempengaruhi pengertian dan konsep pakan ikan yang pertama adalah budidaya, di mana budidaya merupakan produksi ikan secara berkelanjutan, di mana produksi ikan secara berkelanjutan ini didasari pada pertumbuhan ikan. Pertumbuhan ikan sangat membutuhkan nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan ikan adalah pakan. Pakan buatan merupakan sumber bahan organik dengan formulasi tertentu yang kebutuhan nutrisi dari organisme yang dibudidayakan. Kemudian, pakan terbagi menjadi 3, yaitu pakan buatan, pakan suplemen, dan pakan utama. Dalam hal budidaya, ikan memerlukan 1. Nutrisi ikan, 2. Bahan pakan, 3. Formulasi pakan, dan 4. Pemberian pakan. Di dalam budidaya juga kita perlu mengetahui tentang kebutuhan pakan yang terdiri dari protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan lemak. Adapun fungsi pakan buatan pada ikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber energi dan pertumbuhan. Yang kedua, sebagai bahan pengobatan. Yang ketiga, sebagai pembentukan warna tubuh atau pigmen. Yang keempat, sebagai alat atau bahan mempercepat reproduksi. Yang kelima adalah sebagai perbaikan metabolisme lemak di dalam tubuh ikan. Pembuatan pakan berumah mudah dicerna. Yang kedua, pakan yang disukai oleh ikan. Yang ketiga, memenuhi standar kebutuhan gizi. Yang keempat, mudah diperoleh. Yang kelima, bukan merupakan kebutuhan pokok manusia atau tidak bersaing dengan kebutuhan pokok makanan dari manusia. Kemudian kita akan masuk pada materi kedua, yaitu tipe pakan dan penggunaannya. Latar belakang. Pakan ikan dapat digunakan ikan untuk yang pertama melangsungkan hidup, yang kedua untuk pertumbuhan, yang ketiga untuk meneruskan reproduksi. Pakan ikan buatan terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Berdasarkan bahan baku pembuatan pakan ikan yaitu yang pertama pakan basah. Pakan basah diproduksi di lokasi budidaya. Contohnya adalah pasta. Kemudian yang kedua pakan kering. Pakan kering diproduksi secara komersial. Contoh dari pakan kering adalah pelet. Berdasarkan sifatnya, pakan buatan terbagi menjadi 2, yaitu pakan tenggelam dan pakan terapung. Kemudian, pakan basah adalah pakan yang penyusunnya dominan mengandung air. Biasa digunakan untuk larva atau benih ikan. Contoh dari pakan basah adalah emulsi, larutan suspensi, dan pasta. Pakan basah mudah dicerna, tapi tidak tahan lama saat disimpan. Pakan basah dapat dibuat untuk 1 kali konsumsi. Kemudian, pakan kering. Penyusun dari pakan kering mengandung sedikit air, yaitu 5-20%. Contoh dari pakan kering yaitu granul berbentuk butiran, flake berbentuk remah, yang ketiga pelet berbentuk bulat, dan yang keempat stik berbentuk batang. Pakan kering dapat disimpan lebih lama daripada pakan basah dan dapat lebih lama mengapung di perairan. Pakan kering dibuat berdasarkan ukuran bukaan mulut ikan. Pakan kering dijual di pasaran. Kemudian, pakan terapung merupakan pakan yang digunakan ikan untuk beraktivitas di permukaan air. Yang kedua, pakan tenggelam. Pakan yang digunakan ikan untuk hidup yang beraktivitas di dasar perairan. Masuk ke materi 3, yaitu uji kualitas pakan. Latar belakang yang pertama, pembuatan pakan ikan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama dengan sistem manual, yang kedua dengan sistem komputerisasi atau dengan sistem mesin.
Cara yang pertama dilakukan saat ingin melakukan pembuatan pakan. Yang pertama, penepungan. Yang kedua, pencampuran. Yang ketiga, mengukus atau memasak. Yang keempat, pemeletan. Yang kelima, pengeringan. Dan yang keenam, pengepakan. Hal ini dilakukan agar semua bahan tercampur dengan rata dan nutrisi yang dicampurkan menjadi seimbang. Pengujian mutu pakan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengujian pakan secara fisik, pengujian pakan secara kimiawi, pengujian pakan secara biologi, dan pengujian pakan secara organoleptik. Pengujian pakan ini dilakukan agar mengetahui tingkatan mutu pakan yang akan dibuat dan diberikan kepada ikan. Yang pertama, uji fisik. Uji fisik dilakukan untuk mengetahui stabilitas pelet di dalam air, yaitu daya tahan buatan di dalam air, yang terdiri dari uji kehalusan pakan, uji kekerasan pakan, uji daya tahan dalam air, daya apung, dan ukuran pakan. Harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, mempunyai ukuran partikel yang halus dan seragam. Yang kedua, homogenitas yang tinggi. Yang ketiga, ukuran pakan harus sesuai dengan umur ikan. Yang keempat, kekerasan dan ketahanan pakan dalam air sesuai dengan kebutuhan ikan. Selanjutnya, uji kimiawi. Uji kimiawi terhadap pakan dilakukan untuk mengetahui kandungan gizi dari pakan, seperti kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, kadar abu, kadar serat, dan kadar air. Terdiri dari uji kadar air dan uji kadar lemak yang dilakukan di dalam lab. Kemudian, uji biologis. Uji biologis terhadap pakan digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh pakan terhadap pertumbuhan ikan yang akan diberikan pakan. Yang termasuk dalam uji ini yaitu adalah uji FCR. Uji FCR dilakukan untuk melihat semakin kecil nilai konversi pakan, maka semakin baik kualitas pakan karena akan seimbang dengan nilai ekonomis. Kemudian berdasarkan bahan pakan ikan digolongkan menjadi yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga omnivora. Untuk uji yang terakhir yaitu uji organoleptik. Uji ini dilakukan untuk mengetahui rasa, tekstur, bau atau aroma, warna yang dilihat secara penglihatan, sentuhan pada pakan ikan yang akan diuji. Uji ini biasa dilakukan di dalam laboratorium. Materi yang keempat, yaitu pengemasan dan penyimpanan pakan. Latar belakang. Pengemasan merupakan sistem koordinasi barang menjadi siap untuk disimpan, dijual, dan dipakai. Untuk membantu mencegah atau mengurangi kerusakan pada pakan yang akan didistribusikan, maka perlu dilakukan pengemasan. Wadah yang biasa digunakan untuk pengemasan pada pakan buatan ialah yang pertama, karung. Yang kedua, plastik. Yang ketiga, kertas semen. Yang keempat adalah plastik tebal. Adapun faktor yang mempengaruhi proses kerusakan pada pakan ikan yang disimpan. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu aktivitas dari air dan oksidasi. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu suhu, kelembapan, cahaya, dan air. Hal terpenting yang dilakukan dalam penyimpanan bahan pakan adalah yang pertama, kebersihan ruangan, yang kedua, keluar masuk barang atau pakan, yang ketiga, ukuran bantalan kayu, yang keempat adalah posisi penumpukan bahan atau pakan buatan yang ditaruh secara berbeda. Materi yang kelima adalah metode dan teknik pemberian pakan pada ikan. Latar belakang metode dan teknik pemberian pakan pada ikan. Yang pertama adalah pemberian pakan ikan harus disesuaikan dengan umur ikan dan alat pencernaannya. Kemudian yang kedua, pakan buatan digunakan pada masa pemeliharaan larva. Karakter dari pakan buatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran, yang kedua, daya gerak, yang ketiga adalah lingkungan, yang keempat adalah kandungan gizi dari pakan buatan tersebut. Frekuensi pemberian pakan pada ikan. Yang pertama, strategis dalam menentukan keberhasilan program pakan pada satu kali periode budidaya. Kemudian yang kedua, sebagai pemberi pakan yang diberikan dalam satu hari atau sebagai pembanding. Kemudian
Ada teknik pemberian pakan pada ikan. Yang pertama, untuk pakan apung. Cara yang digunakan pertama kali yaitu semprot pakan dengan air. Cukup sampai basah, jangan terlalu lembek. Kemudian diaduk, lalu diamkan selama 20 menit. Setelah didiamkan selama 20 menit, pakan yang sudah dibasahi ditebar secara merata ke dalam media budidaya. Saat biota budidaya memakan pakan tersebut, kita dapat melihat apakah biota tersebut sudah mulai kenyang atau belum. Jika sudah mulai kenyang, maka kita hentikan pemberian pakan tersebut dengan cara mengangkat pakan yang telah diberikan. Kemudian yang kedua adalah untuk pakan tenggelam. Adapun cara yang digunakan, yang pertama, pakan tidak perlu dibasahi. Kemudian yang kedua, tebarkan pakan tersebut dari suatu titik di dalam media budidaya. Tunggu hingga ikan tersebut mulai kenyang. Jika terlihat ikan sudah mulai kenyang, maka perlu dihentikan dalam pemberian pakan tersebut, karena jika tidak diberhentikan akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan, yaitu kadar NO2 dan CO3 akan meningkat pada kolam budidaya tersebut dan akan menyebabkan keracunan pada ikan yang akan dipelihara di dalam media budidaya. 시선 초라한 날 감추려 값이 뒤척였지 날